Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jumpa lagi semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada di sini ada Mas Suswaji Atmadim. Ya, Assalamualaikum Pak Julio, salam kenal dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kita jumpa nih, bisa hari ini kita bisa jumpa. Ya, nah, oke, sebentar ini ada. Oh, Pak Awi baru masuk sebentar ya. Oke, alhamdulillah semuanya kita mulai jam 8 lewat jam 8 tepat tadi ya, tapi kita coba sebentar. Ini sudah masuk semuanya. Saya cek dulu siapa yang belum. Oke, saya cek dulu. Ada Pak Agus sudah ada di sini. Mas Ado nanti kemungkinan akan harus berangkat sekitar 10 menit lagi ya, karena tidak berada di tempat, nggak berada di rumah. Pak Awi ada di sini, Mas Adi, Mbak Neni ada, Bu Nurita juga sudah ada, dan Mas Aji. Oke. Yang belum ada, Mbak Erna, siapa? Yang belum ada lagi? Nggak apa-apa. Oke ya. Baik, waktunya sudah masuk, kita langsung saja. Kita mulai saja, sebentar saya keluar dari materi yang satu. Baik, kita mulai saja. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwas samiul alim. Bertasbih kita ambil dari As-Saff ayat 1, pembuka surat dari As-Saff ya. Bertasbih seluruh yang ada di muka bumi dan seluruh yang ada di langit ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan paling mendasarnya, pertanyaan yang paling harus kita tanyakan pertama kepada diri kita sendiri adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari yang mensucikan Allah. Karena pada dasarnya semua makhluk apapun itu yang merupakan makhluk dan ternyata semuanya selain Allah adalah makhluk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sekarang kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan yang disebut namanya adalah bulan suci. Semua makhluk Allah mensucikan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memasuki sebuah bulan yang begitu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mudah-mudahan kita bisa dipanjangkan usia kita untuk kita bisa memasuki dan menyelesaikan Ramadan yang menjelang ini dan juga Ramadan-Ramadan berikutnya. Sahabat, sebenarnya pertemuan kita ini harusnya hari Kamis yang lalu, tetapi mohon dimaafkan karena saya ada berhalangan, harus ada kontrol di dokter, jadi tidak bisa datang. Tetapi karena Ramadan ini jatuhnya hari, insya Allah hari Selasa, 2 hari lagi, maka pertemuan ini tidak bisa ditunda, jadi kita lakukan secara webinar ringkas seperti ini. Ya, sekaligus bisa menjadi sebuah acuan bagaimana melakukan webinar secara sederhana ya dengan perangkat-perangkat yang seperti dicontohkan sekarang ini. Dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini juga direkam ya, jadi supaya nanti hasil rekamannya bisa saya share lagi insya Allah di dalam grup ya, di dalam grup supaya bisa disimak lagi, bisa diulang lagi. Dan terutama kita lihat di sini pejuang kita salah satunya nih Mas Ahmad Murtado gitu kan, dengan lengkap dengan helmnya sambil menikmati sajian yang kita berikan saat ini berada di perjalanan, itu terlihat ya dengan helmnya luar biasa. Masya Allah ya, nanti supaya lebih fokus bisa disimak lagi di rumah melalui rekaman yang sudah disiapkan insya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir semuanya pada malam hari ini. Kita bersilaturahim semuanya, semoga dalam situasi dan kondisi yang sehat dan dalam kemudahan-kemudahan ya, terutama di dalam kemudahan-kemudahannya menjalankan amalan dan menjalankan amanah yang Allah sudah siapkan untuk kita. Baik sahabat, kita masuk saja ke dalam materi kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah Ramadan 1442 ya untuk tim Atoms. Apa yang disajikan di sini adalah sebuah pengetahuan umum sebetulnya, tetapi ini wajib untuk bisa disampaikan lagi untuk sebagai pengingat dan wasiat terutama kepada diri saya sendiri dan tentunya kepada untuk sahabat-sahabat semuanya yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai, mari kita berdoa dulu sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tundukkan hatinya, rendahkan hatinya, dan tinggikan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini wa ta'atik. Baik, sahabat, kita lanjutkan. Materi pada malam hari ini akan kita mulai insya Allah dengan sebuah preconditioning ya, preconditioning. Jadi yang menjadi latar belakang semuanya ini ya, yang menjadi dasar kita memasuki pintu Ramadan ini. Ya, kita masuk preconditioning kita itu dari surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah sebuah preconditioning. Shadaqallahul azim. Ini adalah sebuah syarat ya, sebuah preconditioning untuk kita masuknya secara benar. Seringkali dalam pertemuan saya sering mengingatkan, betul tidak ya? Sering mengingatkan bahwa sebaiknya kita sebelum memulai sesuatu, kita siapkan diri kita sendiri dulu. Pertama adalah yang disiapkan itu ternyata bukan sebuah modal, bukan sebuah kekuatan, bukan sebuah
bukan sebuah persiapan fisik lainnya. Ternyata yang kita perlu persiapkan adalah bahwa kita harus masuknya dengan cara yang benar. Ingat doa yang selalu diajarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni murhaja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya Robbi, jadikanlah aku memulai masuknya dengan benar, jadikan aku keluarnya, selesainya dengan benar, dan berikanlah kekuatan yang menolong. Nah, ini adalah sebuah preconditioning, di mana Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya, hai orang-orang yang beriman, jadi berlaku kepada mereka yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, saum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya atau agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa catatan dari ayat ini. Yang pertama adalah saum itu wajib untuk mereka yang beriman. Nah, silakan untuk yang tidak beriman, mudah-mudahan tidak ada di ruangan ini, ya, untuk tidak saum, karena memang tidak diwajibkan untuk yang tidak beriman. Tetapi masalahnya adalah syarat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya itu adalah menjadi seorang yang beriman. Jadi kan nggak punya pilihan ya, sahabat ya. Ya, jadi nggak punya pilihan. Untuk yang beriman, yang tidak punya pilihan ini, ya, sahabat ya, diwajibkan kepada kita untuk saum. Ya, jadi hukumnya adalah wajib, ya, saum. Nah, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini memang sudah diwajibkan. Nanti akan ada latar belakang, saya sedikit ceritakan. Sebenarnya puasa ini dimulai sejak kapan, gitu. Dan ternyata tujuannya adalah, nah ini dia, masuknya benar. Tujuannya kita puasa bukan supaya sehat, bukan supaya aman, bukan supaya kurus, bukan supaya tidak malu dilihatin orang, bukan semua itu, bukan apa-apa kecuali hanya untuk supaya kita menjadi takwa. Cuma itu, ya. Dan cuma satu syarat itulah, takwa itu sajalah yang dijadikan sasarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita saum. Ya, bahkan nanti ada satu hadis qudsi yang akan saya jelaskan setelah halaman ini. Ya, oke, kita masuk saja langsung halaman ini. Untuk memperkuatnya, kita lihat apa hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini secara ringkasnya, nanti secara lengkapnya hadisnya akan saya jelaskan. Tapi secara ringkasnya di sini Allah sampaikan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asaumi li, ya, wa ani ajzi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku memberinya balasan secara langsung. Ini luar biasa, masya Allah, sahabat semuanya. Ini luar biasa, ya. Jadi apabila kita mengamalkan puasa atau saum ya, bukan puasa. Puasa berbeda dengan saum ya, sahabat ya. Saum itu kalau puasa itu menahan, ya. Kalau saum itu ya, kita diri, jiwa, raga semuanya bergerak, ya. Kalau saum. Nah, sahabat, dan tujuannya saum itu cuma satu, yaitu takwa. Jadi dilihat di sini bahwa Allah akan memilih kita menjadi orang-orang yang takwa atau bukan, itu dilihat langsung oleh Allah dan diberikan ganjarannya langsung. Kenapa? Karena saum ini adalah untuk Allah. Ya, bukan untuk apa-apa lagi. Saum ini hanya untuk Allah. Dan ini di dalam hadis qudsi ini Allah tegaskan lagi, saum ini untukku dan aku memberikan balasannya secara langsung. Masya Allah. Ya. Begitu hebatnya balasan ini dan begitu konfidensialnya, begitu rahasianya, sehingga yang bisa merasakan balasan dari saum ini hanya si orang itu sendiri, atau mungkin bahkan perlu kepekaan terhadap batinnya, kepada kolbinya, untuk dia bisa merasakan sebenarnya seperti apa balasan saumnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya bisa terlihat kok seseorang yang mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau saumnya diterima. Yaitu apa? Ciri khasnya mudah sekali bisa sebenarnya kelihatan dari lingkungan, akhlaknya berubah. Akhlaknya karim. Ya, akhlaknya karim. Karena sebulan ini itu adalah suatu digembleng gitu kan, digembleng untuk kita sebenarnya ujung-ujungnya keluar itu yang namanya fitrah. Nanti kita bicara ya di dalam insya Allah dalam 10 hari terakhir, bila Allah memberikan waktu dan memberikan usia kepada kita, insya Allah kita akan jumpa di 10 hari terakhir. Nanti kita lihat sebenarnya penggemblengan itu seperti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah selama ini yang namanya fitrah itu berarti kita kembali kepada fitrah, suci, bersih, hilang dari dosa-dosa kita? Ya, apakah benar seperti itu? Ya, memang benar seperti itu, tetapi bagaimana syaratnya supaya itu tercapai?
Nah, itu adalah sebuah penggemblengan. Sahabat semuanya, seringkali kita di dalam organisasi ya, sebelum tahun operasional dimulai, itu biasanya kita lakukan kegiatan yang namanya kick off, biasanya begitu kalau di organisasi. Ada kick off. Nah, di dalam kick off itu yang terjadi biasanya nih ya, sahabat-sahabat ya, departemen atau divisi itu membuat rencana-rencana kerja. Gitu. Target-target dan rencana-rencana kerja itu disusun tuh di dalam masa periode kick off. Misalkan kick off-nya adalah misalkan 4 hari atau 5 hari meeting. Lalu mereka nanti sebelumnya tuh sudah membuat sebuah rencana-rencana, lalu nanti setelah itu pada saat meeting kick off itu akan disajikan, akan dipropos kepada manajemen. Nanti manajemen bilang silakan jalankan atau tidak jalankan dan seterusnya. Sampai akhirnya kick off. Maka inilah yang kita jalankan. Sahabat semuanya, sebenarnya proses Ramadan kurang lebih seperti itu. Di dalam bulan Ramadan ini, 30 hari Ramadan ini, saum kita ini, ya, itu sebenarnya adalah sebuah proses penggemblengan. Tujuannya bukan kemana-mana, supaya kita menjadi orang-orang takwa yang organize gitu loh sahabat. Orang-orang takwa yang punya rencana. Orang-orang takwa yang punya visi. Itu tujuannya. Sehingga lepas dari Ramadan, itu adalah tempatnya kita mulai menjalankan visi-visi kita, mulai kita bekerja. Jadi ternyata Ramadan yang selama ini itu suka kebalik ya. Kadang-kadang suka kebalik, yaitu apa? Yaitu kita selama 11 bulan mohon maaf gitu agak ngaco-ngaco gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya, selama 11 bulan, lalu nanti di bulan ke-12 yaitu di Ramadan lalu dibersihkan. Supaya apa? Nanti di tahun berikutnya, di bulan berikutnya kalau kelupa lagi, ngaco-ngaco lagi, nanti dibersihkan lagi. Ternyata kebalik situasinya sahabat. Ya. Ramadan adalah, atau saum ini adalah sebuah penggemblengan untuk kita memiliki rencana-rencana kerja. Rencana-rencana kerja, sahabat. Kerja buat siapa? Buat organisasi? Bukan, sahabat. Rencana kerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana-rencana kerja kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Ingat ada 2 amanah, yaitu apa? Sebagai abdi, ya, sebagai hamba yang terbaik, dan juga sebagai apa? Sebagai khalifatul fil ard. Makanya dibilang nih di sini nih, puasa saumu itu adalah untukku. Nanti aku yang kasih balasan secara langsung, karena kita bakal laporan langsung. Nih ya Allah, rencana kerjaku seperti ini setahun ke depan. Nanti, ya, itu akan kita lakukan insya Allah di 10 hari terakhir. Baik, kita mulai dulu supaya kita masuknya dengan benar. Sahabat, silakan apabila ada pertanyaan ya, silakan langsung buka mikrofonnya dan langsung bertanya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang. Nah, kita lihat di sini. Tadi dikatakan bahwa saum itu diwajibkan pada mereka yang hidup sebelummu. Ternyata sudah sejak awal bahwa saum itu sudah ada. Di zaman para nabi, di zaman para rasul. Dan saum itu menjadi, masing-masing saum itu, versi itu menjadi kewajiban pada saat eranya masing-masing nabi dan rasul. Menjadi wajib pada era tersebut. Ya, contoh yang terjadi, ya, puasa Nabi Adam alaihissalam. Itu tiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, sahabat. Ya, setiap bulan 13, 14, 15. Ini pada saatnya itu menjadi syariat, itu diwajibkan di eranya Nabi Adam. Tetapi sekarang di era kita sekarang, di eranya Rasulullah SAW, puasa ini bila dijalankan ini sangat baik, sahabat. Ya, ini menjadi sebuah sunnah, gitu ya, 13, 14, 15. Gitu. Nah, sebenarnya kita lihat di sini ya, bahwa kalau kita lihat di setiap zaman era kenabian, puasa itu ada atau saum itu ada. Berarti apa? Bahwa kita itu diminta untuk istirahat dari fisik kita. Ya, diminta di badan kita secara rasionalnya ya, itu memang diminta untuk suatu waktu tuh kita istirahatkan, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Supaya tenang gitu loh. Karena jiwa-jiwa yang tenang inilah yang insya Allah akan lebih bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan atau lebih mudah di dalam menyerap ilmu-ilmunya dari Quran, insya Allah. Puasa Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam ya, itu tanpa berbuka sahabat ya. 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum, dan menurut riwayatnya ini adalah sebuah maksimal daya tahan manusia ya, untuk tidak makan dan tidak minum dalam 40 hari dan 40 malam. 40 hari 40 malam berturut-turut ya. Ya maksudnya sepanjang hari berarti ya, jadi dari pagi sampai ketemu pagi lagi sampai ketemu pagi lagi sampai 40 kali nggak makan nggak minum. Itu adalah sebuah contoh yang pernah dilakukan dan menjadi
batas toleransi mungkin badan kita ya, untuk bisa tetap bertahan sebagai manusia. Puasa Nabi Isa alaihissalam 40 hari ya, dengan berbuka, tetapi ya dengan berbuka. Dan puasa Rasulullah SAW itu adalah yang kita lakukan sekarang 30 hari dengan berbuka di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan khususnya. Nah, puasa Ramadan ini mulai diperintahkan Rasulullah SAW itu di tahun kedua Hijriah, berarti pada saat sudah ada di mana? Di kota Madinah ya, udah di tahun kedua. Seruan untuk saum Ramadan ini diwajibkan ya kepada kaum terdahulu tadi sudah ada, dan terakhir dan ini ya tujuannya adalah untuk takwa. Al-Baqarah 183. Tidak lain, tidak bukan, set hati kita, set tujuan kita, tujuannya adalah di bulan Ramadan besok yang kita masuk insya Allah hari Selasa, itu sudah bersiap-siap mulai dari malamnya, berarti Senin malam sudah mulai tarawih, sudah boleh masuk Ramadan, tujuannya untuk takwa. Tidak lain, tidak bukan. Tujuannya untuk takwa, ya, jadikan diri kita, buktikan diri kita menjadi orang-orang yang takwa, dan di 10 hari terakhir kita bikin rencana-rencana kerja. Insya Allah seperti itu program kita, sahabat ya. Nah, bagaimana juknisnya untuk menjalankan Ramadan, menjalankan saum? Itu di Al-Baqarah dilengkapi, di Al-Baqarah ayat 2, surat kedua, dari 183 mulainya dari situ, dari 184 sampai 187, itu juknisnya. Nah, sahabat, saya mau kasih PR. Ya, sebelum hari Selasa, sebelum Senin malam, berarti tinggal besok ya, insya Allah ya, pelajari 183 sampai 187 Al-Baqarah. Ya, di situ adalah juknisnya menjalankan saum. Ya, silakan dipelajari, nanti kalau dalam kesempatan-kesempatan kita jumpa, insya Allah kita diskusikan. Tapi tolong pelajari. Pelajari dalam hal ini sebisa mungkin dipahami. Kalau ada bagian-bagian satu ayat saja, atau separuh ayat, atau satu kalimat saja misalkan bisa hafal, silahkan dihafalkan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, karena ini adalah sebuah acuan yang sangat penting, bagaimana saum yang benar itu dijalankan sesuai dengan Quran. Baik, kita lanjutkan. Nah, begitu rincinya saum itu di dalam Al-Baqarah dari 183 sampai 187 dijelaskan. Berarti kan penting sekali gitu, nggak boleh salah gitu loh. Begitu pentingnya, sampai detailnya itu jarang ya sahabat ya, kalau kita lihat ya beberapa kuncian di dalam Quran tuh ya, beberapa perihal ya, misalkan seperti saum, kemudian waris ya, kemudian zakat, kayak gitu, itu dirinci, berarti itu penting sekali. Ya, biasanya kan Quran dan hadis ya, di mana penjelasan-penjelasan itu banyak sekali detailnya itu adanya di hadis. Ya, tetapi dalam beberapa kasus atau beberapa perihal di Quran itu benar-benar diberikan sebuah penjelasan yang detail gitu cara-caranya. Nah, salah satunya adalah saum. Berarti kan utama sekali saum ini, gitu kan? Maka ada keutamaan saum Ramadan, di mana amalan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan di dalamnya itu benar-benar menjadi sesuatu yang utama. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ini adalah sebuah hadis ya dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Ini maksudnya di Ramadan ya. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan dengan 10 kebaikan dan semisalnya hingga 700 kali lipat. Ya, kalau saya sarankan sih sahabat, jangan dihitung, nanti pusing sendiri dan kita sibuk dengan kuantitatif, dihitung-hitung. Nggak usah dihitung ya sahabat ya, nggak usah dihitung kawan-kawan. Ya, jalankan aja, jalankan dengan benar, jalankan dengan ridho, ya jalankan dengan ikhlas, ya hanya kepada Allah, dan tujuannya supaya jadi takwa. Ya, tapi memang ini diperkuat nih, karena biasa nih namanya manusia. So berapa banyak saya dapat pahala kalau jalankan, banyak gitu. Ya, ini adalah penguatnya nih hadisnya. Allah Ta'ala berfirman tuh di situ. Nah, ini kita ulang lagi yang tadi ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Maksudnya adalah semua amalan yang lain ya, kecuali amalan puasa tersebut untukku, kata Allah. Ya, ini tadi nih hadis diskusi yang di depan. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena disebabkan dia, maksudnya adalah umat ini, kita semua insya Allah telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, Masya Allah ya, terasa enak ya, terasa bahagia kan waktu berbuka. Beda ya sahabat, makan malam waktu jam pas maghrib dengan buka saum atau iftar waktu lagi maghrib, beda rasanya.
padahal makanannya sama. Ya, sama makanannya. Mau pakai kurma atau mau pakai sate kambing, mau pakai apa ya, cobain deh. Beda banget rasanya ya. Nah, karena memang Allah janjikan demikian. Nanti itu ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa tidak bisa dipungkiri muncul, dan itu sangat berbeda pada saat kita iftar, pada saat kita berbuka. Dan yang kedua ini yang Allah janjikan, Masya Allah, lihat apa? Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Masya Allah. Sahabat, ya, kawan-kawan, ada orang-orang yang geger nih, ya, yang geger gitu kan, sampai laporan ke kiri ke kanan lah, bikin status segala macam pada saat dia berjumpa dengan sebuah atau seorang public figure. Padahal public figurnya ada di belakang dia doang gitu, nggak ngeliatin, ini kenal juga enggak, nyapa juga enggak, tapi karena pas ada di satu tempat, dia sempat berfoto, geger. Ya, sampaikan kemana-mana, nih saya nih, sebelah saya ada si A gitu, ada si Antum gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu aja orang geger ya. Tapi sekarang ini yang dijanjikan oleh Allah adalah kita bisa berjumpa dengan pencipta kita. Dengan Holik kita, dengan Rob. Ya, Masya Allah. Ini kan sebuah janji yang luar biasa. Sahabat, selama dunia itu ada, sebelum dunia ini dihancurkan, sahabat, yang bisa berjumpa dengan Rob, yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya Isra Mi'raj. Ya. Bahkan malaikat pun saja nggak boleh itu naik ke atas. Ya, ditahan. Jibril yang menemani sejak perjalanan awal sampai di Sidratul Muntaha, Jibril nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma Rasulullah SAW. Berarti kan sebuah keistimewaan ya, bisa ketemu dengan Tuhannya, dengan Rob kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah kebahagiaan. Oh ya, jelas sekali. Ya. Jelas sekali kebahagiaan yang akan diterima. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya sahabat ya, kita menjadi orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka jaga hatinya ya, supaya jadi takwa. Dijaga akhlaknya, kelakuannya ya, supaya kita menjadi orang-orang terpilih ini. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, Masya Allah ya. Begitu indahnya, begitu utamanya ya saum Ramadan ini dan amal solehnya. Nah, baik, sahabat, bicara mengenai amal soleh sekarang. Jadi amal solehnya itu dilipat gandakan, ya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat, bukan untuk dirasakan oleh orang lain, bukan. Terutama hanya satu, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi dicap atau dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang takwa. Cuma itu saja, ya. Sahabat, mari kita lihat. Monitor amal terukur, sahabat, ya, bicara mengenai amal soleh. Dilipat gandakan, sahabat. Jadi, mari mulai sejak belajar kita ya, kita berlatih, kita belajar nih, mulai sejak Senin malam, ya, begitu maghrib adalah sudah masuk ke Ramadan, ya, mari kita jalankan nih, kebiasaan-kebiasaan ini, ya, sunnah-sunnah dan wajib ini, sholat fardu, ya, semuanya sudah jelas, ya, tambahkan sunnah-sunnah rawatibnya, ya, yang ada sunnah ba'diyah, ada yang di qobliyah, ya, dijalankan sahabat, itu berlipat-lipat ganda, jangan kecewakan Allah yang sudah memberikan amanah waktunya kepada kita. Kembalikan amanahnya. Kembalikan lagi laporannya supaya baik dan supaya benar. Maka jalankan. Ya, sholat fardu, sholat sunnah. Dan vitamin-vitamin yang mengelilingi sepanjang jam kita ini. Ya, lihat di situ. Ada suplemen-suplemen. Ya, Atoms itu kan belakangnya suplemen, bukan? Nah, inilah suplemennya dalam apa? Dalam ibadah amal kita. Ya, yuk kita lihat ya. Kita buka dari mana nih? Kita buka dulu karena sepanjang hari jadi bingung saya mulai dari mana nih ya. Baiklah. Kita buka di pagi ya. Kemarin minggu lalu ada saya wasiatkan juga untuk diri saya dan sahabat semuanya zikir pagi dan petang ya. Nah, silahkan itu nanti dibiasakan ya, zikir pagi dan petang. Insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya Kamis lah insya Allah ya. Nanti saya insya Allah bagikan bukunya ya, buku zikir pagi dan petang. Kemarin sudah ada bacaannya yang rekaman. Nah, enak tuh, ada bacaan rekamannya, nanti insya Allah ada bukunya, ya, bisa sambil baca, pelajari, artinya sambil dengar rekamannya. Jadi, supaya memudahkan kita memahami. Terus jalankan seperti itu, nanti insya Allah lama-lama hafal sendiri, sahabat ya.
Pagi dan petang, zikir, jangan lupa. Setiap ba'da subuh, ya, pagi, lalu sebelum setiap ba'da asar menuju ke maghrib, silakan lakukan. Ya. Kemudian, menuju pagi, ya jangan lupa ada duha di situ. Ya, duha merupakan sodakoh jiwa raga kita, sahabat ya. Duha adalah sodakoh jiwa dan raga. Ya, ada yang bilang duha supaya melancarkan usaha. Ada yang bilang duha untuk membangun rumah di di surga. Ya apapun lah, ya apapun yang menjadi apa namanya alasan kita atau menjadi motivasi kita. Yang jelas adalah mau mendapatkan sesuatu, berikanlah dulu sesuatu. Mau mendapatkan ganjaran, lakukan dulu tindakannya, sahabat. Ya, nah tindakannya ini adalah sodakoh jiwa dan raga kita. Itu lewat sholat duha. Jangan dilewatkan, sahabat ya. Itu nilainya berlipat-lipat ganda. Terus siang, sepanjang siang, ya nanti zikir petang ya, jangan lupa zikir petang lagi. Oh ini dulu, berbuka, ada iftar. Di iftar itu nanti ada doa pengharapan. Nanti saya refresh lagi bagaimana berbuka itu yang optimal, yang bisa dilakukan secara optimal. Ada doa pengharapan di sana. Setelah berbuka, kemudian kita bersiap-siap sholat fardu dan seterusnya, lalu kita qiyamul lail. Ya. Nah, sahabat, qiyamul lail, mari kita hidupkan Quran. Tadarus, ya, ambillah waktu malam sebelum kita istirahat, mari kita perbaiki sel-sel kita semuanya, kita relaksasi ya sambil kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara tadarus, sahabat. Ya, dengan cara tadarus. Mengenai tadarus ini nanti kita bicarakan lagi. Kemudian kita bisa istirahat, sahabat. Pernah saya sampaikan kalau sudah qiyamul lail tahajudnya tidak dijalankan, mohon maaf ternyata saya harus dikoreksi setelah saya mendapatkan koreksi dari guru saya, maka tahajud sebaiknya juga dijalankan. Tahajud dijalankan, sahabat. Ya, ambillah tahajud tuh di waktu sekitar ya waktu yang diatur lah, ya. Nah, lalu kita sahur, kita ashar. Nah, sahabat, di sini ada satu titik yang jangan sampai terlupa, jangan sampai terlewat, yaitu memohon ampun di waktu ashar, di waktu sahur. Nanti ada dasarnya, ya. Memohon ampun di waktu ashar, di waktu sahur, yaitu tepat sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Nah, lingkaran ini jadikanlah sebuah alat monitor yang terukur setiap harinya, jangan sampai tertinggal, sahabat. Ya, jangan sampai tertinggal. Supaya kita makin rendah hatinya. Supaya kita makin berserah dirinya. Supaya kita, akhirnya Allah bilang, ya, Anda adalah orang-orang yang takwa. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, bagaimana acuan sikap kita, sahabat? Ya, untuk kita bisa menjalankan itu semuanya, kita perlu acuan sikap. Ya, karena memang tugasnya selama Ramadan ini itu kan mengkhususkan diri. Lihat aja, sepanjang jam ini berputar aja ini terus-terusan ada kegiatan. Ya kan? Nah, kalau kita tidak mempunyai sebuah acuan sikap, maka hal ini akan menjadi sebuah hal yang karena apa namanya? Kalau kita tidak komitmennya tidak tinggi, itu dimulai dari sekarang, hal ini takutnya terlupa, sahabat, ya. Tidak kita jalankan secara konsisten. Maka acuan sikapnya seperti ini. Yang pertama adalah kita lihat dari Ali Imran, ya, dari surat ketiga Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 135. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi sifat acuan sikapnya adalah segera, jangan ditunda. Kalau punya nafasnya masih ada, lakukan. Ya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ramadan, saum Ramadan, ya, supaya orang-orang jadi takwa. Ganjarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Acuan sikapnya adalah segera, urgent, kuadran 1, bergerak. Ya, sahabat. Yang kedua, 134. Nah, bagaimana acuan sikap kita mereka-mereka ini yang orang yang takwa ini seperti apa? Yang bersegera mencari ampunannya dari Tuhanmu, mencari ampunan dari Allah itu, ya, orang-orang yang takwa ini seperti apa orang-orang ini? Mereka, orang-orang ini, kita insya Allah, orang-orang yang berinfak. Berinfak. Sahabat, mengenai infak ini, ya,
Berinfak, sahabat ya. Mengenai infak ini ada ketentuannya di dalam Quran. Mungkin nanti saya akan bicarakan secara terpisah ya nanti di dalam pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Termasuk pertanyaan dari Mbak Neni tempo hari mengenai bagaimana kalau kita berzakat fitrah ke masjid yang biasa kita lakukan. Ya, insya Allah nanti saya akan jawab di dalam pertemuannya. Saya alhamdulillah sudah bisa mendapatkan jawabannya, tapi mungkin tidak malam ini, supaya kita fokus dulu malam ini kepada memulai Ramadan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya saya jawab. Berinfak dalam waktu, di baik waktu yang lapang maupun waktu yang sempit. Ya, jadi tidak ada handicap, nggak ada halangan. Lagi lapang maupun sempit, infak, sahabat. Ya, infak. Ya. Dan siapa lagi orang-orang ini yang bertakwa ini? Orang-orang yang takwa itu yang menahan amarahnya. Ya, menahan amarahnya. Gitu. Sekaligus dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini dia. Ya. Ada orang yang nahan amarahnya tapi maafinnya ntar dulu gitu. Ya. Ada orang yang juga memaafkan orang lainnya udah duluan atau sebenarnya bukan memaafkan, dia nggak terlalu peduli dengan orang lain, yang penting dia galak gitu, yang penting dia marah aja. Ada yang begitu juga. Nah ini diminta nih seiring sejalan sahabat ya, menahan amarah tetapi juga langsung dimaafkan orang lainnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Lalu siapa lagi orang-orang ini ya yang bertakwa ini? Kita lihat di 135 ya, Ali Imran. Dan juga orang-orang yang apabila berbuat perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, bikin dosa, apabila bikin dosa, ya, maka segera dia mengingat Allah. Dia tahu, dia sadar bahwa dia baru saja bikin dosa, bikin salah. Dia ingat kepada Allah, lalu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dia langsung ingat. Begitu dosa dia lakukan, manusia ini lemah, manusia ini tempatnya lupa. Ya, tetapi orang-orang yang bertakwa, dia pada saat dia terlupa, mungkin saja dia sudah lakukan kelupaannya, dia sudah lakukan dosanya, tapi sedetik kemudian dia langsung paham dan dia langsung mengerti bahwa itu adalah sebuah dosa dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung mohon ampun. Dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya, dan nggak meneruskan. Ingat rukun tobat ya yang pernah kita jelaskan, yang pernah kita diskusikan. Rukun tobat apa saja sahabat? Yang pertama, dia mengetahui kesalahannya atau dosanya, dia berjanji. Yang kedua, tidak mengulangi, gitu kan? Kemudian apa? Dia mengganti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah. Nah, belum selesai lanjutannya ya, acuan sikapnya ini. Nah, kita lihat di sini, sahabat ya. Bersegera mencari ampunan dari Tuhanmu. Saya kembali ke ayat yang ke-133 ya. Bersegera mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegera sifatnya. Nah, ada pintu-pintu yang merupakan istimewa tempatnya untuk kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu ini dibuka di dalam Quran, dijelaskan kunci-kuncinya. Ya, luar biasa enak jadi orang Islam, sahabat ya. Bocorannya banyak. Ya, misterinya bukan misteri gitu. Caranya dikasih tahu, minta ampun kepada Allah segera. Nah, gimana caranya? Kapan dibuka tuh dikasih tahu di dalam Quran? Ya, kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Utama ya, doa mohon ampun sebelum fajar, sahabat. Mohon ampun sebelum fajar. Kita bisa lihat lagi masih di Ali Imran ya, di surat ketiga, kali ini ayat 14 dan 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, pekerjaan, karir, mobil, rumah, tabungan, itu dibuat memang indah ya, supaya terasa indah dalam pandangan manusia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ya, tapi Allah bilang nih di penutup dari surat ini, di penutup dari ayat ini, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu kesenangan hidup di dunia. Tetapi ternyata yang namanya tempat kembali yang baik itu adanya di sisi Allah. Dan kita tahu persis untuk bisa berada di sisi yang Allah itu pertama kali adalah kita harus menyandang status takwa. Pertamanya. Lalu disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian tadi? Ya, pekerjaan, kemewahan, apa gitu dia, mobil segala macam, rumah dan segala macam ya, uang dan segitu. Allah bilang, mau nggak aku kabarkan apa yang lebih baik dari itu? Tapi khusus nih ya, dikabarkan bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga mengalir, di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kita lihat, kita lanjutkan. Ya, di surat tersebut di ayat ke-16-nya. Ya. Nah, mereka-mereka ini ya, yang jadi artinya apa? Di dalam, maaf saya kembali lagi ke halaman sebelumnya ya, di ayat 15 Allah bilang, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu dia, bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang takwa ini kuncinya untuk masuk ke dalam surga yang punya sungai-sungai di bawahnya. Itu jauh lebih baik dibanding harta yang terasa indah dalam pandangan manusia. Nah, di ayat ke-16-nya, di bawahnya nih, ayat ke-16-nya dijelaskan oleh Allah, siapa orang-orang yang takwa ini? Ternyata orang-orang yang takwa itu punya ciri-ciri. Salah satu cirinya itu adalah mereka berdoa, ya, orang-orang ini berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Orang-orang yang takwa bersegera untuk minta ampun kepada Allah. Lihat kesesuaian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya tadi. Ya, orang-orang yang takwa bersegera minta ampun kepada Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Lalu enaknya lagi, lihat di sini di ayat ke-17 Allah kasih tahu tuh bocorannya, ya kan? Siapa orang-orang ini? Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Sekali lagi, infak di sini begitu pentingnya ternyata, ya disebutkan lagi. Dan lihat, orang-orang ini memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Lihat kalimat penutupnya dari surat ke-3 ayat 17 tadi, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun pada waktu sebelum fajar. Sahabat, betapa seringnya kita menunggu waktu subuh dengan hal-hal yang sebenarnya di mata Allah tidak berguna. Dan musuh-musuhnya, bukannya, saya nggak ngomong seperti itu. Jadi begini, banyak sekali godaan yang muncul di waktu sahur, ya, program-program yang disiapkan oleh TV, ya, oleh radio dan seterusnya. Bahkan kegiatan apa tuh kalau anak-anak muda tuh sukanya apa? Sahur on the road, gitu ya. Lakukan itu, apa yang didapat? Nggak ada yang didapat, sahabat semuanya. Ya, itu jebakan semuanya. Ternyata Al-Quran meminta kepada kita, ya kan, urut-urutannya. Habiskan malam itu, pertama dengan tadarus, lalu istirahat, lalu kita bangunlah untuk kita tahajud. Setelah tahajud kita makanlah sahur. Setelah kita makan sahur, sahabat, lihat kunciannya. Menunggu waktu fajar. Ayat ke-17 dari surat ketiga ini bekerja, sahabat. Memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Jadi pada saat kita selesai sudah sahur, sudah siap semuanya, sudah bersih, kita sudah wudhu, duduk kita tafakur di depan, di atas sajadah kita, gitu ya. Nah disitulah minta ampun sampai terdengarnya azan. Di situ waktunya, sahabat. Ingat sekali lagi, sahur selesaikan dengan baik, ya. Begitu siap semuanya, sudah rapi, beres semuanya, jangan kemana-mana, langsung saja cari tempatnya untuk sholat, untuk bersiap-siap sambil menunggu itu azan berkumandang. Disitulah waktunya kita meminta ampun. Ayat ke-17, ya. Waktunya kecil dan sempit, tapi memang disitulah, ya, Allah selalu memberikan waktu-waktunya, rahasia-rahasianya kepada kita, hanya kepada kita yang mau peka bahwa kita disiapkan waktu yang luar biasa istimewa. Jangan sampai dilepas, sahabat, ya. Jadikan ini setiap hari untuk dijalankan, bahkan di luar Ramadan. Nah, baik. Kapan lagi waktunya yang ternyata kita suka lewatin, ya? Kita suka lewatin waktunya itu adalah pada saat iftar, pada saat berbuka, ya. Bersegeralah minta ampun dan bersegeralah memberikan pengharapan, meminta harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu yang diutamakan juga adalah pada saat berbuka, sahabat. Ya. Ini pernah kita diskusikan pada saat di pertemuan, ya. Urut-urutannya, ya. Jadi kita lihat itu berbuka pada saat terjadi azan, Allahu Akbar, bismillah, berbuka. Batalkan puasanya. Ada yang pakai air, ada yang pakai kurma. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan kurma atau dengan air.
Ya, dikondisikan saja, tapi dibatalkan, langsung batalkan. Bismillah, batalkan. Lalu setelah itu langsung disamber atau langsung disambung dengan doa berbuka, sahabat. Ya, doa berbuka sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis yang disampaikan dari riwayat Abu Daud ini, ya, menjelaskan doa berbuka puasa berbunyi sebagai berikut. Kita lihat di sini ya. Hadisnya cukup panjang ya, doanya ada di belakang, tapi saya jelaskan aja mengenai hadisnya karena ini adalah sebuah peristiwa yang direkam waktu itu. Ya, kami mendapat riwayat dari Abdullah bin Muhammad bin Yahya, yaitu Abu Muhammad. Kami mendapat riwayat dari Ali bin Hasan. Kami mendapat riwayat dari Husain bin Waqid. Kami mendapat riwayat dari Marwan, yaitu bin Salim al-Muqaffa. Ia berkata bahwa aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya, lalu memangkas sisanya. Ia berkata, ada cerita lagi, Rasulullah bila berbuka puasa membaca Zahabas zama'u waqtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Gitu ya sahabat ya doanya. Jadi bismillah, batalkan iftar, batalkan puasanya dengan air atau dengan kurma. Pada saat air sudah masuk ke tenggorokan, ya pada saat kita sudah dalam posisi batal, maka doa ini kita jalankan. Zahabat zama'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah, ya. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah. Jadi benar kan sahabatnya, minum dulu baru doa. Kan doanya begitu, telah hilang dahaga. Kalau belum minum nggak nyambung doanya, betul nggak sih? Ya karena doanya bilang di situ telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala, insya Allah jika Allah mengendaki. Ya insya Allah. Nah di sini juga doa ini menunjukkan adanya sebuah apa? Sebuah penyerahan diri yang mutlak, yang total. Ya kita cuma bisa kita cuma bisa berikhtiar, kita cuma bisa membatalkan puasa ini, ya kita cuma bisa berikhtiar. Dahaga sudah hilang, urat-urat telah basah dengan air yang kita minum, ya kan. Kemudian pahala itu kita raih kalau apa? Kalau Allah menghendaki. Ya, jadi di dalam doa ini maknanya sangat dalam ya sahabat ya. Doa ini adalah sebuah pengakuan, ya pencapaian yang mana pencapaian kita itu karena sudah berbuka, sudah iftar itu adalah sebuah pencapaian kan Allah bilang tadi di dalam hadis kutsinya, berbahagia orang yang berbuka, itu adalah sebuah pencapaian. Tetapi ternyata di balik pencapaian itu ada satu kondisi yang kita suka lupa, yaitu terjadinya adalah hanya karena Allah mengizinkan. Insya Allah. Zahabat zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Serah diri sahabat. Rendahkan hatinya lagi, ya, berserah diri, kembalikan kepada Allah. Nah, sahabat semuanya, selesai doa itu kita berserah diri, kita merendahkan hati kita rendahkan diri kita yang tidak mampu apa-apa ini, barulah angkat setinggi-tingginya pengharapan kita, sahabat. Ya, doa apa yang diinginkan, apa yang setiap orang, setiap dari kita beda-beda ceritanya. Setiap dari kita nih punya kisah masing-masing. Jadi silahkan, harapan dari kisahnya, apa yang mau ditulis lagi dalam kisah hidupnya silahkan berikan atau angkat pada saat itu. Ya, angkat doa pada saat hati kita serendah-rendahnya, sahabat. Jadi dua arah ya sahabat ya. Rendahkan hati kita dulu, baru angkat doanya. Begitu urutannya. Iftar, buka, batal, rendahkan hati dengan berdoa berbuka, serahkan sepenuhnya kepada Allah bahwa berbuka ini karena insya Allah, ya bisa dilakukan, mendapatkan pahala. Setelah hati kita merendah seperti itu, angkat doanya, angkat pengharapannya, apapun. Ya, setiap dari sahabat punya berdoa silakan. Ya, jadikan ini menjadi sebuah tempat atau waktu yang paling kusuk dan salah satu yang paling intim ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meminta, insya Allah paling dekat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia sahabat ya. Al-Baqarah ya, dari rangkaian Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tadi ya, pelaksanaan dari saum ya 183 sampai 187. Di dalamnya ada 185 yang khusus bicara mengenai Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Ya, Al-Hudan, Al-Bayan, Al-Furqan. Karena itu, lihat di sini, karena itu barang siapa di antara kamu yang ada di bulan itu, maka
saumlah, berpuasalah. Nah, ini ada aturan lainnya. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari ditinggalkan pada hari yang lainnya. Allah menghendaki mudah bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, sahabat, di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 185 ini ditegaskan bahwa di dalamnya bulan Ramadan yang luar biasa suci ini itu turunnya Quran. Dan kita selamatnya kita menuju kepada Allah, menuju kepada surganya Allah kalau kita mau baca dan kita mau menjalankan manual booknya manusia, buku manualnya manusia yang namanya Al-Quran. Dan itu diturunkan di bulan ini. Berarti kan kita harus bersyukur ya. Supaya kamu bersyukur, kata Allah, dibilang itu di penutup suratnya di ayat ke-100, penutup ayatnya tuh di 185. Kenapa sih Allah bilang supaya kita bersyukur? Nanti berlaku ayat yang lain, sahabat. Auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum walazidanakum. Kalau kita bersyukur, nanti dikasih lagi tuh nikmatnya. Ya. Jadi kalau kepengen nikmat, kepengen solusi, kepengen apa, pertama-tama ya jalankan dulu syukurnya. Artinya begini, sahabat. Bagaimana caranya kita bersyukur bahwa dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Quran yang akan menjadi buku manual petunjuk kita untuk bisa menuju kepada surga, insya Allah. Bagaimana menunjukkan rasa syukurnya? Ya, menunjukkan rasa syukurnya, kita benar-benar fastamsik, auzubillahi minasyaitonirrajim, fastamsik billazi uhiya ilaika. Pegang teguh Qurannya. Pegang teguh Qurannya. Hidupkan Qurannya. Jangan Qurannya dipajang-pajang, bukan. Pegang teguh Qurannya. Kalau selama ini kawan-kawan dari Atom sudah mulai ingin menghidupkan Quran, selama ini kawan-kawan dari Atom sudah mulai bergerak tuh, ya kan? Akhlaknya sudah mulai bergerak menuju yang lama menjadi yang baru. Gitu kan, dengan ayat-ayat yang sudah diberikan, pedoman-pedomannya, dalil-dalilnya jelas, maka itu menjadi acuan untuk bergerak, untuk acuan untuk kita berubah. Itu sudah dilakukan, maka di bulan Ramadan ini hidupkan itu 2 kali lipat, sahabat semua. Baca satu ayatnya saja sudah bernilai berapa tadi? Ada yang 700 kali, ada yang bilang 1000 kali. Ya, nggak usah dihitung sih. Ya. Tapi jalankan lebih banyak. Ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk kita membaca Qur'annya itu khotam ya. Khotam gitu. Ada berapa kali khotam, ada yang 1 kali khotam gitu kan. Ya, kalau memang sahabat menginginkan, masing-masing silakan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pengalamannya. Silakan kalau ada yang ingin menghatamkan Quran di Ramadan ini, tentu saja itu sangat baik ya. Tetapi ya kita lihat bahwa amanah yang diberikan kepada manusia untuk Quran ya, yang pernah sering kita diskusikan. Pertama, ada 5 kewajiban terhadap Quran. Ya, ada 5 kewajiban manusia terhadap Quran. Yang pertama, baca. Ya. Silakan dibaca. Yang kedua, pahami, hafal. Artinya, bacanya itu kan harus paham gitu, artinya harus kita pahami. Yang ketiga adalah amanahnya diamalkan. Sudah dibaca, diamalkan, dipahami, diamalkan. Ya, hafal. Nanti pelan-pelan hafal, sahabat ya, pelan-pelan hafal. Lalu amalkan. Yang keempat adalah mengajarkan. Mengajarkan bisa dengan adanya perubahan akhlak, perubahan cara pandang, ya, atau memang mengajarkan secara lisan, misalkan, ya. Karena banyak, ya, ada orang yang sudah bisa mengajarkan, ada yang harus mencontohkan, itu juga mengajarkan. Dan yang terakhir adalah berhukum kepada Quran. Berhukum, landasan hukumnya adalah Quran. Ya, landasan hukumnya adalah Quran, yang diutamakan. Nah, sahabat, yang 5 kewajiban yang di bawah itu, yang dituliskan di bawah itu, cobalah kita sebisa mungkin kita lakukan. Ya, artinya begini, yang mana yang bisa kita lakukan duluan, mumpung sekarang kita lagi dikasih usia di bulan saum di bulan Ramadan ini. Kalau kita mau membuat 30 juz selesai, ya silakan. Tapi akan lebih baik apabila itu hafal. Atau paham lah, minimal paham dulu. Jadi artinya sudah dapat. Strateginya masing-masing boleh, sahabat, ya silakan. Di aplikasi Quran itu ada yang dibagi berdasarkan surat, ada yang dibagi berdasarkan juz. Itu enak tuh. Ya, berdasarkan juz, jadi 1 hari habiskan 1 juz misalkan,
lalu di waktu luangnya artinya dibaca. Misalkan gitu, misalnya mau gaya ngejar supaya 30 juznya selesai gitu ya, di waktu luangnya artinya dibaca. Atau ada juga yang mereka mau melakukan seperti ini. Saya tidak mengejar 30 juznya selesai, saya tidak mengejar hatamnya selesai, tapi saya mengejar surat-surat yang benar-benar saya bisa hafal dan saya bisa paham. Atau kebalik ya, surat-surat yang saya bisa paham dan bisa hafal. Itu juga akan sangat baik sekali, sahabat, karena akan menggugurkan kewajiban ini. Ya, saya akan pilih surat-surat khusus di bulan Ramadan ini. Saya akan pilih surat-surat khusus yang saya mau bisa sampai paham dan hafal, yang akan menjadi bacaan saya setiap sholat, misalkan kayak gitu. Pilih sholatnya, pilih suratnya, ya boleh, silakan, akan berlipat, ya. Atau ada yang terbata-bata di dalam membaca Quran. Lalu bulan saum ini, bulan Ramadan ini, saya mau belajar membaca, saya mau belajar Iqra atau melancarkan tajwidnya supaya lebih baik. Itu juga silakan, ya. Sambil dia membaca ayatnya, mungkin kalau lagi belajar Iqra kan nggak banyak, tetapi ayat yang dipelajari tersebut dipahami artinya, didiskusikan, dibaca, dihafalkan. Ya. Supaya apa, sahabat? Sesuai dengan judul di dalam halaman ini, hidup Qur'annya, hidup Qur'annya. Ya, kalau sahabat semuanya saya lihat sahabat-sahabat di Atom sini luar biasa usahanya untuk menghidupkan Quran. Baiklah, di bulan Ramadan ini jadikanlah menjadi 2 kali lipat. Ya. Supaya apa? Ya, supaya bersyukur. Nanti kalau udah bersyukur dan dikasih nikmatnya, pada saat bersyukur, pada saat kita mengejar tadi menghidupkan Quran, insya Allah di 10 hari terakhir nanti kita mau melakukan penyusunan rencana, lebih paham karena kita belajar, lebih paham karena kita sudah baca buku manualnya. Jadi kita tahu mesti kemana setelah itu, insya Allah. Ya, silakan sahabat masing-masing rutenya jangan sampai terlewat. Baik, mari sahabat, ya, ini belum selesai, tapi sampai di sini dulu, ya. Ini tinggal 2 halaman lagi. Saya coba buka dulu pertanyaan. Silakan, apakah ada yang bertanya di sini? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas dari paparan tadi? Silakan dibuka mikrofonnya. Halo, Ya, Assalamualaikum. Mas Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adi. Pak Julia mau tanya. Silakan. Pertanyaannya begini. Kan setelah tadi ngelihat jadwal puasa dengan agenda ibadah-ibadah itu demikian ketatnya ya. Betul. Cuma saya mulai kepikiran, seandainya setelah bulan puasa kita masih melanjutkan untayan ibadah yang demikian ketat itu boleh? Atau apakah itu yang diharuskan? Ya, itu aja pertanyaannya. Cukup itu. Terima kasih Pak Julio. Oke, terima kasih Mas Adi. Alhamdulillah. Saya kira begini, tidak beda dengan program yang Atoms jalankan. Program yang di Atoms jalankan itu kan adalah program-program yang sifatnya membentuk sebuah habit, betul tidak? Betul, betul. Ya kan? Saya diminta untuk menenggak sampai 6 liter sehari, emangnya gampang gitu ya. tapi kan dimulai dari nyoba gitu loh. Kalau nggak dicoba kan nggak bisa nyampe gitu kemampuan untuk bisa 6 liter seharinya. Kalau memang ingin tujuannya sampai 6 liter gitu, karena kebetulan saya pas kena jatah yang 6 liter. Nah, jadi di dalam bulan saum ini, ada di bulan Ramadan ini, itulah masanya latihan gitu loh, masanya latihan. Pada saat latihan ini nanti terjadi, kemudian kita sudah menikmati rasa nikmatnya, manfaat dari kegiatan yang dilakukan, ya, maka habit itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya kalau ditinggal malah nggak enak gitu loh. Iya. Tapi lihat ya, bahwa kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang sunnah. Kalau tetap sunnah, hukumnya adalah sunnah. Ya. Rasulullah SAW pun dalam sholat malam, ya, berjamaah, ya, dalam sholat malam itu pernah sekali tidak melakukan, bukan sekali, bukan, pernah datang kemudian besoknya nggak datang.
Lalu ditanya gitu, kok nggak datang gitu, padahal udah ditungguin sampai malam. Akhirnya dikatakan bahwa saya khawatir, katanya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya khawatir nanti kalian menjadi wajib gitu. Jadi yang sunnah tetap sunnah. Tetapi ini masalahnya kan adalah masalah membuat kebiasaan. Iya. Saya dengar sendiri kan, waktu itu saya ingat sekali Mas Adi bilang bahwa pada saat kita sudah menjalankan kebiasaan itu, nanti badan kita otomatis akan meminta tidurnya jam 10. Tiba-tiba udah ngantuk, tiba-tiba udah pulas jam 10. Kenapa? Karena sudah dikondisikan dalam bentuk habit. Nah, jadi insya Allah, apakah jawabannya adalah apakah kebiasaan ini diteruskan setelah Ramadan? Jawabannya iya. Oke. Tapi kembali, ianya ini adalah ya yang sunnah tetap sunnah, gitu. Tapi dan biasanya kalau sudah badan sudah kolbi kita nih sudah punya reaksi terhadap habit tersebutnya, dia juga akan menjadi mengingatkan. Yang biasa bangun tahajud ya tahajud akan muncul tuh jam apa tuh namanya tuh ya. Body clock. Apa? Body clock udah Body bisa clock sendiri tanpa harus packer. Iya benar. Kayak gitu. Kalau udah mau pagi gitu kan, mau berangkat kerja, mau kita mulai bertugas gitu kan, belum duha, gelisahnya luar biasa. Gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan kebiasaan ini, mendapatkan sikap-sikap itu habit. Nah, makanya digembleng di sini. Dan untuk bisa mendapatkan sebuah habit yang baik adalah pemahaman, ilmu. Ya, jadi ilmunya yang memang perlu. Kenapa harus dilakukan? Kira-kira gitu Mas Adi jawabannya. Siap. Karena tadi selama Pak Julio bicara tentang habit tadi yang jam-jam ibadah itu, saya udah langsung ngebayangin masa sih digembleng 30 hari tidak membentuk habit gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Insya Allah bisa Pak Julio. Insya Allah bisa. Dan memang kenyataannya manusia ini tempatnya lupa gitu ya. Sama seperti kalau kita melakukan training ya, melakukan pelatihan atau apalagi melakukan sesi motivasi. Pada saat sesi itu terjadi, pelatihan itu terjadi, wah luar biasa ininya, semangatnya orang-orang. Ya kan? Semangat gitu kan, bergerak, oke, siap, berjalan gitu kan. Begitu keluar dari pintu ruangan, itu udah pada turun semangatnya, ada yang bahkan udah hilang, ada yang bahkan udah lupa apa yang tadi dibicarakan. Ya, ingat sahabat-sahabat, pada saat kita sudah mengkomitkan diri kita menjadi orang-orang yang takwa dengan mudah-mudahan Allah ridho dengan derajatnya pelan-pelan dinaikkan, maka pelan-pelan juga dinaikkanlah yang datang menggoda kita. Pangkatnya, kemampuannya, kehebatannya, jin dan setan yang mendatangi kita itu akan berbeda didikannya yang datang setelahnya. Nah, jadi siap-siaplah. Kita sering diskusikan mengenai hal ini, insya Allah. Baik, ada lagi. Pak Mas Adi ada? Bu Nurita, silakan mau bicara. Mas Adi, ada lagi? Jadi yang datang Dajjal nanti. Cukup? Ya. Terima kasih, Mas Adi. Bu Nurita mau bertanya mungkin atau mau ada komentar, Pak Agus? Mungkin? Silakan, Mas Agus. Pak Juli ada satu pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Sebentar, Mas Adi ada pertanyaan apa lagi? Sebentar, Bu Nurita, standby. Tadi dalam satu ayat disebutkan boleh membatalkan puasa selama dalam perjalanan. Ya. Definisi perjalanan itu apa ya? Baik. Yang dimaksud itu ya, baik ya. Yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan perjalanan tentunya adalah sebuah kondisi yang bisa kita sesuaikan. Ya, kalau sahabat-sahabat, saya waktu itu dalam perjalanan, alhamdulillah Allah jalankan haji dan umroh pada saat itu. Kemudian salah satu perjalanan kita naik bis gitu ya, kita naik bis dari satu kota ke kota yang lain. Oh jalannya enak banget ya, sampai di bis itu kan juga pakai AC sambil kita zikir, akhirnya pada ketiduran. Sementara di luar itu kita lihat pemandangannya gersang, batu kerikil dan seterusnya. Nah, bayangkan pada saat itu yang sama, ya kita kan ini napak tilas nih perjalanan haji dan umroh ini kan napak tilas. Dahulu pada zamannya Rasulullah SAW, tempat perjalanannya nggak pakai bis dan nggak pakai semen yang seperti sekarang gitu loh, yang nggak pakai aspal seperti sekarang. Tentunya yang batu-batu kerikil yang tajam kita lihat di dalam perjalanan itu. Panas gersang,
kakinya kalau napak itu luar biasa panas rasanya. Ya, sehingga beratnya luar biasa. Di dalam perjalanan yang dulu dimaksud dengan perjalanan di zamannya Rasulullah SAW dari satu kota ke kota lain atau bahkan dari satu negeri ke negeri lain, itu termasuk di dalamnya adalah mempertaruhkan nyawa. sakit. Mempertaruhkan nyawa. Nyawa dalam arti kata apa? Karena bisa jadi ada peperangan atau ada perampokan gitu, ada perampok yang datang, atau memang perjalanannya sangat berat. Nah, tentunya konteks perjalanan ini menjadi sangat fleksibel ya dengan adanya di zaman era modern sekarang ini. Ya, sehingga ukurannya adalah Quran itu menyampaikan kalau dalam perjalanan silahkan berbuka. Ya, tetapi berbuka dalam kondisi apa? Dalam kondisi memang perjalanan yang luar biasa membuat menjadi payah gitu loh. Ya. Kalau kita masih bisa bertahan, sekarang kita mau jalan kemana coba? Kalau nggak pakai mobil, pakai pesawat, minimal pakai sepeda gitu ya. Jadi kalau masih bisa tahan, mah tahan aja lah. Gitu, Mas Adi. Jadi memang apalagi di sini konteks ada yang bilang, oh nanti kalau kilometernya sudah sampai. Iya, betul, kilometernya sudah sampai. Kita di Jakarta dengan Bogor itu udah masuk ke dalam safar. Bogor itu kalau dalam kilometer udah kena safar gitu. Ya, tapi kan intinya bukan di situ. Sekarang untuk ke Bogor aja kita cuma butuh 1 jam, 1,5 jam maksimum. Ya, saya kira belum terlalu meletihkan dan mengganggu saum kita. Jadi sifatnya memang di dalam Quran memang dibolehkan, ya. Tetapi kembali kan kita mau memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang akan menilainya langsung. Ingat, saum ini adalah untuk Allah, ya kan? Dan Allah yang akan menilainya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjawab demikian. Wallahu a'lam. Mas Adi. Ya, terima kasih, Mas. Bu Nurita tadi angkat tangan, silakan, Bu Nurita. Ya. Assalamualaikum, Pak Julio. Terima kasih, Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, Pak Julio, kan kalau kita sebagai ibu rumah tangga nih, hari-hari biasanya kan sudah mempunyai kesibukan yang rutin. Biasanya Ramadan nih, double nih sibuknya gitu kan, selain misalkan untuk menyiapkan dari di siang hari atau sore hari, kita juga akan menyiapkan untuk sahur. Nah, kadang-kadang kan kita ingin sekali ya, ingin melaksanakan ibadah-ibadah tentunya yang pahalanya itu sangat berlipat ganda kayak gitu. Nah itu mensiasatinya ya, kadang-kadang ya untuk ya kembali kepada manajemen waktu tentunya ya. Tapi kadang-kadang nih kita merasa nih waktu kita nih benar-benar kejar-kejaran kayak gitu kan, seperti itu. Iya, betul. Iya, betul. Itulah ya memang luar biasa ya kalau apalagi seorang wanita, ibu rumah tangga, maka nggak heran ya kalau Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang lebih diutamakan itu ibu tuh sampai 3 kali dari ayah gitu ya. Siapa yang harus aku utamakan, kata salah satu sahabat? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Jadi ibu itu 3 kali dari ayah. Karena begitu, ibu itu dalam arti kata berarti sudah dalam rumah tangga ya. Dalam rumah tangga, berarti ahwat yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Karena sejak mulai dari mengandung, melahirkan, kemudian urusan rumah tangga, semuanya Masya Allah. Poinnya begini, kita kembali lagi juga kepada ilmu lagi ya, kepada kenapa menikah gitu kan. Menikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata menikah itu ujung-ujungnya adalah iya betul menikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ujung-ujungnya menikah itu adalah sebuah proses kerjasama untuk menuju kepada takwa. Menikah itu adalah mendapatkan partner, mendapatkan mitra yang tujuannya adalah saling memperkuat, bekerja sama, saling mendorong, saling membantu supaya menuju Allah bersama-sama. Menjadi takwa. Nah, artinya berangkat dari spirit itu saja dulu, bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga dan kita-kita nih yang bapak-bapak semuanya nih yang para ikhwan, ya kan, bahwa kita ini menikahi istri-istri kita, ya, itu adalah, jangan salah ya kalimatnya ya, kita menikahi istri-istri kita, berarti kan jamak ketemu jamak ya. Ya, bahwa tujuannya adalah untuk bekerja sama menuju takwa. Nah, silakan deh disiasati tuh gimana caranya, ya. Apakah misalkan ya, satu yang biasanya saya lihat, saya belajar dari istri saya sendiri, dari Ita, dan juga kebetulan ada di ruang virtual ini mengikuti pelajaran ini juga.
Ya, yang selalu saya perhatikan adalah istri saya itu alhamdulillah tidak pernah lepas dari zikir pagi dan petangnya, ya, sambil menjalankan kegiatan rumah tangga, gitu. Saya pun melakukan hal yang sama walaupun tidak konsisten istri saya, dan saya melakukannya karena lebih hafal. Jadi saya tidak menyediakan, tidak mendengar lagi rekaman, tidak lagi membaca bukunya, tidak, tapi langsung karena hafal. Tapi kadang-kadang saya juga menjalankannya sambil berkegiatan, gitu. Seolah-olah kayaknya nggak baca pagi dan petang zikir, tapi sebenarnya dibaca, tapi karena dihafal, karena sudah hafal. Atau misalkan siasat yang lain adalah makanan-makanan sahur misalkan sudah disiapkan ya sejak dari malamnya, jadi tinggal ngangetin doang. Atau ya banyak cara sih saya kira ya, artinya sebisa mungkin lah kita ikhtiarkan, tapi jangan khawatir juga sahabat semuanya, ya. Kalau tadi kegiatan dibilang namanya banyak gitu ya, kegiatannya banyak, jadi berat banget nih kegiatannya banyak. Sebenarnya kembali lagi ya, Allah tidak melihat dari banyak-banyakan, ya. Allah melihat dari sungguh-sungguhan. Sekali lagi ya, Allah itu menilai bukan dari banyak-banyakan, tapi dari sungguh-sungguhan, gitu. Kalau sempat tahajud, sempatlah, alhamdulillah. Kalau nggak sempat tahajud karena memang ada kesibukan, ya yang penting jangan sampai lepas yang apa namanya, yang tadi tuh, yang sebelum fajar, ya, minta ampun kepada Allah sebelum fajar. Kalau itu sih insya Allah sempat lah, ya. Dan semua keluarga harus juga bekerja sama bahwa hal-hal tersebut dibutuhkan, gitu. Jadi harus diberikan pengertian. Nah, silakan, saya tidak bisa mendikte bagaimana caranya karena setiap rumah tangga itu punya ini sendiri, SOP sendiri gitu ya, kesepakatan masing-masing. Apalagi mereka gitu yang kebetulan dalam posisi rumah tangganya punya kecenderungan menjadi seorang monten gitu ya, itu bisa ngatur deh tuh. Ya, silakan deh. Ya, tapi kan semua orang bisa berubah. Kira-kira demikian Bu Nurita, mohon maaf tidak bisa secara detail menjawabnya, tetapi poinnya adalah acuan sikapnya dulu. Tadi ya, acuan sikap itu ada di, saya buka lagi halamannya ya, acuan sikap itu adalah di sini, ya, Ali Imran ayat 133 sampai 135 ya. Mari kita bersegera mencari ampunan Allah, ya. Kemudian kita menjadi orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit dan seterusnya. Kita baca nih, dan kita jalankan ayat-ayat yang 3 ayat ini. Kalau kesungguhannya itu kita lakukan dengan benar, bersungguh-sungguh, atau namanya berjihad artinya bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan kirimkan pasukannya, Allah akan kirimkan bantuannya, Allah akan kirimkan, akan bukakan, berikan waktunya seluas-luasnya gitu untuk bisa menjalankan dengan cara yang kadang-kadang kita juga tidak bisa pahami. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut, Bu Nurita, insya Allah. Ya, kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Silakan, tadi Mas Agus mau bicara. Silakan Mas Agus. Ya, Mas Agus silakan, ada pertanyaan, komentar? Nggak ada. Kang Agus. Iya, baik. Mas Agus, mikrofonnya sudah terbuka, tapi suaranya belum terdengar. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang lain, silakan Mas Aji. Oh, mikrofonnya kayaknya problem. Apakah message ke saya? Silakan yang lain sambil saya coba cek. Bagaimana? Mas Aji, silakan Mas Aji. Ya, Assalamualaikum Pak Julio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi agak terganggu. Tadi ada beberapa poin tadi yang saya coba ingin lebih terucutkan. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana kita bisa membuat skala prioritas tadi. Kalau untuk menggugurkan kewajiban memang itu sudah menjadi kewajiban. Tapi dari poin yang tadi Pak Julio sampaikan, mana dulu kira-kira Pak yang seharusnya menjadi skala prioritas? Apakah harus wajib hafal dulu atau kemudian atau yang tadi harus memilih mana yang menjadi keutamaan kita, mau menghafal yang ayat yang mana dulu atau surah yang mana dulu, atau menggugurkan kewajiban dulu. Jadi atau mungkin bisa dilakukan sekaligus tiga-tiganya atau bagaimana? Itu sementara Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Haji. Saya akan sedikit jawab ini dengan sedikit kisah, boleh ya? Sedikit Silakan. mundur dikit, nggak apa-apa ya, supaya dapat pemahamannya. Baik. Dalam salah satu kisah yang cukup terkenal pada saat itu, cukup masyhur di era Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selalu menjadi imam di masjid lingkungannya gitulah, kira-kira gitu, yang menjadi imam di masjid lingkungannya. Nah, bacaan dari beliau sahabat ini ya, radhiyallahu an ini, pada saat membaca surat setelah Al-Fatihah itu di dalam sholatnya sebagai imam, dia selalu bacanya adalah Al-Ikhlas. Jadi selesai Al-Fatihah pasti kulhu. Nanti rokaat kedua Al-Fatihah kulhu lagi. Nanti kalau sampai 4 rokaat ya begitu juga. Ya, dua rokaat itu selalu kulhu gitu. Selalu Al-Ikhlas. Pertama-tama ya para jamaahnya ya nggak apa-apa ya, namanya nurut ya, namanya jamaah gitu kan. Tapi lama-lama mereka jadi ya ini kok imam bacanya kulhu terus gitu ya, bacanya kok Al-Ikhlas terus gitu loh. Akhirnya mereka mengadukanlah masalah ini. Kalau mereka menganggapnya sebagai semua masalah, lalu mengadukanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Diadukan gitu. Rasulullah itu sahabat yang ini kalau baca kulhu terus gitu. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW sahabat tersebut. Lalu sahabat itu setelah dipanggil, ditanya oleh Rasulullah SAW. Saya mendapatkan berita begini, gitu. Apakah benar demikian? Kalau Anda itu selalu membacanya adalah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah dalam setiap rakaat, apakah benar demikian? Gitu loh. Dijawab, benar Rasulullah. Gitu. Benar Rasulullah, saya selalu membaca itu. Kenapa? Emang ayat surat yang lain nggak hafal? Apa surat yang lain nggak ada gitu? Ada ya Rasulullah. Apa nggak hafal? Ya hafal Rasulullah tentu saja gitu kan, di zaman itu banyak sekali penghafal Quran. Lalu kenapa Al-Ikhlas dibaca katanya? Kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini menjawab adalah, Rasulullah, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Dijawab oleh sahabat itu sekali lagi adalah, Rasulullah, karena saya cinta Al-Ikhlas. Artinya apa? Seseorang bisa mencintai sesuatu, berarti begini ya, coba. Kalau kita mencintai sesuatu, berarti kan kita paham. Kalau kita mencintai sesuatu, ada orang yang sangat ngefans nih. Kalau ini bandingannya ini sangat nggak boleh sebenarnya, tapi nggak apa-apa nih untuk memudahkan. Kalau seseorang ngefans dengan seorang penyanyi yang ngefans banget, lagu-lagunya dia hafal, makna-maknanya dia ngerti, hidupnya si penyanyi itu dia tahu. Pada saat si penyanyi itu menangis, dia ikut menangis. Gitu. Lagi itu dibilang apa namanya? Saya juga orang yang patah hati gitu kan. Apa namanya, rombongan patah hati, saya lupa tuh istilahnya apa tuh. Kok lupa saya istilahnya. Nah, melo. Ya kan ada kan, ada beberapa yang namanya sampai disebut namanya laskar patah hati itu. Ya kan, mengikuti si penyanyi itu. Dan kemudian apa? Cara bicaranya, tindak tanduknya seperti si penyanyi. Karena itu fansnya. Nah, bisa kita bayangkan itu aja hanya seorang makhluk penyanyi yang sederhana yang juga Allah kadang-kadang nggak ridho. Ini adalah sebuah Quran, sebuah ayat, surat Al-Ikhlas yang tidak panjang. Tetapi beliau ini, sahabat ini, radhiyallahu an, dia sangat mencintainya, berarti dia sangat paham, berarti dia sangat tahu artinya. Dan berarti dia hidupkan surat itu di dalam sehari-harinya. Pada saat ucapan lidahnya adalah Qul huwallahu ahad, itu prinsip Allah ahad itu benar-benar dipegang. Allahus somad, dia benar-benar nggak kemana-mana lagi, dia cuma minta kepada Allah. Nah, dan dia hidupkan. Artinya, dia hafal, dia paham, dan dia mencoba mengajarkan kepada orang-orang dengan dia selalu memberikan itu menjadi bacaan suratnya, dan dia berhukum kepada Quran itu, kepada ayat itu. Lalu Rasulullah SAW sampaikan apa? Jawabannya beliau, maka masuklah engkau ke surga dengan Al-Ikhlas. Masya Allah. Jadi Mas Aji, sekali lagi Allah tidak melihat jumlah, tapi Allah melihat kesungguhan kita. Di mana kesungguhan kita itu ditunjukkan dengan terpenuhinya amanah yang diberikan lewat Al-Quran, yaitu membaca, hafal, paham, mengamalkan, mengajarkan, dan berhukum. Kalau untuk ini hanya satu ayat,
hanya satu ayat yang sanggup kita lakukan, maka insya Allah bisa tercapai. Memang kalau Allah ridho. Dan memang Allah melihat bahwa kemampuan kita cuma satu ayat. Tapi usia kita, masa sih cuma untuk satu ayat. Nah, jadi tipsnya bagaimana? Mana yang mesti didulukan? Dulukan adalah bagaimana kita masing-masing mengatur kisah kita supaya 5 kewajiban ini, 5 amanah ini terpenuhi. Ya. Saya punya beberapa buku Quran, beberapa kitab. Ada kitab Quran yang untuk catatan, yang isinya catatan dari guru saya. Ada Quran mobile yang saya pakai kemana-mana untuk mengajar. Ada Quran khatam. Quran khatam. Jadi ya baca benar-benar buat ngebut supaya hatam gitu ya. Karena itu ada amalan, ada nilainya juga insya Allah. Ya. Nah, Quran yang tadi yang dari yang apa isinya adalah pengajaran dari guru saya. Nah, disitulah rincian pelajaran. Jadi di situ saya mencoba menghafal kemudian memahami di situ. Ada lagi Quran tadarus ya, Quran tadarus yang memang buat ngebut ya, buat baca menuin gitu. Jadi nah itu strategi yang saya jalankan. Nah, silakan Mas Aji dan kawan-kawan semuanya silakan buat strateginya masing-masing. Ya. Kalau memang mau strateginya adalah satu ayat sampai hafal, amalkan, ajarkan, lalu berhukum di sana, lakukan, tidak apa-apa. Ya. Dan berharap supaya nanti itu sudah hafal, masuk ke ayat berikutnya dan seterusnya. Ya. Metode itu setiap orang bisa menjalankannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Julio. Sama-sama Mas Haji. Silakan. Yang lain. Tadi kayaknya Pak Agus, Mas Agus nggak jadi nanya. Enggak, Pak. Enggak, oke. Please, dengeran suara saya. Hah? Halo? Kenapa suaranya? Halo? Suara saya kedengeran? Kedengaran. Silakan Mas Agus, pertanyaannya. Oh iya, ini tadi saya lepas handsfree. Soalnya handsfree-nya kayaknya agak bermasalah. Oke, ya silakan Mas Agus. Cuman suara Pak Julio jadi kecil nih. Maaf, Nggak saya apa-apa. jadi begini ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya orangnya cukup besar, jadi nggak apa-apa suara kecil. Ya, ini apa, kalau terkait tentang masalah bulan Ramadan nih, biasanya kan yang saya rasakan kadang kalau lagi rajin emang enak banget gitu, terawih gitu, sampai full. Ya. Cuman karena serang sebuah pekerjaan atau mungkin kesibukan yang akhirnya menurun makin tiap tahun tuh. Jadi yang cuman depannya doang sama belakangnya doang gitu. Maksudnya Terus depan juga belakang gimana? Maksudnya depannya doang, belakangnya doang gimana? ini awal dan akhir. Oh, di awal Ramadan dan di Kayak akhir Ramadan. kayak baris ini yang di masjid kan biasanya sampai keluar-luar. Kalau Iya, ntar pas sudah terakhir-terakhir udah iya, langsung ke depan. iya, betul. Ya Jadi gitu apa namanya? gimana? Jadi memang yang saya rasakan emang sejauh ini sih mungkin bisa dinilai makin tiap tahun tuh tidak ada progres naik, yang ada berantakan gitu. Kadang naik sedikit, turunnya banyak gitu. Yang ada seperti itu. Nah, cuman walaupun coba banyak kasih inian gitu ya, kok ada rasa apa ya, pikiran tuh kayak nggak bisa dicukupkan untuk itu memaksimalkan gitu nilai-nilai ibadah tambahan gitu. Gitu Pak Julio. Baik. Kira-kira apa ada kiat Ya. khusus atau apanya lah gitu yang bikin terpacu gitu. Ya, baik, insya Allah. Baik, Mas Agus, terima kasih banyak. Saya kira Mas Agus tidak sendirian, gitu ya. Banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, gitu kan, yang punya peristiwa yang sama, gitu. Lalu kemudian merasakan Ramadannya berlalu begitu saja, gitu ya. Ya, ada, sebentar saya buka dulu ya. Hadis riwayat Ahmad
Gini, oke, ada dua hadis riwayat Ahmad. Dua hadis ini yang menjadi agak bertolak belakang. Lihat ya, hadis riwayat Ahmad yang pertama menyatakan seperti ini: barang siapa berpuasa dan sholat malam dengan mengharap ridho Allah, ya, lihat, barang siapa saum dan sholat malam dan mengharapnya hanya kepada ridho Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, hadis Rasulullah SAW hadis riwayat Ahmad. Barang siapa berpuasa dan sholat malam dengan mengharap pahala ridhonya Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Begitu pentingnya, begitu istimewanya, gitu, sholat malam dan saum itu. Nah, tetapi ini kan konteksnya adalah bagaimana dia menjalankannya, gitu kan? Ada yang sholat malam, tapi dia sebenarnya tidak menjalankan sholat malam. Ya, sehingga hadis riwayat Ahmad berikutnya menyampaikan seperti ini. Berapa banyak orang yang berpuasa, nih Rasulullah SAW menyatakan begini. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita sudah sering dengar nih seperti ini. Dan berapa banyak lagi orang yang mendirikan ibadah di malam hari tapi hanya mendapatkan terjaga saja. Cuma bangun aja, cuma insomnia, dia nggak bisa ketidur. Gitu. Jadi dia ibadah malam, tapi dia tidak punya nilai apa-apa. Di Quran, di ayat yang lain menyatakan bahwa auzubillah minasyaitonirrajim, ibadahnya di seputar rumah suci itu hanya bersiul dan bertepuk tangan. Jadi banyak sekali memang di sini suatu kondisi yang membuat ibadah kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah minta. Sehingga seperti bertepuk dan bersiul saja, kata Allah. Nah, kembali kita setel di awalnya gitu, Mas Agus. Makanya di depan tadi, pertama adalah kondisinya, Quran menyampaikan bahwa saum ini wajib. Kemudian yang kedua bahwa saum itu untukku, kata Allah. Berarti semua yang ada di dalam bulan Ramadan ini itu punya nilai yang sangat tinggi kalau kita mau memahami itu. Memang kita tidak bisa seperti sholat malam. Sholat malam itu, tarawih itu bukan wajib. Tarawih itu adalah sunnah. Dan yang sunnah tidak menjadi wajib. Jadi kalau ditinggalkan sebenarnya, ya, kalau saya sih bilangnya sayang, bukan tidak apa-apa, tapi sayang sekali. Kenapa? Karena sangat dimudahkan orang untuk melakukan tarawih. Kalau dia memang enggan untuk menjalankannya di masjid, lakukanlah di rumah. Sahabat, untuk informasi, saya menjaga tarawih saya di rumah. Kenapa? Karena berkepentingan untuk bisa mengimami keluarga. Ya. Jadi kalau memang ingin melakukan itu di rumah, silakan. Apalagi dalam masa pandemi ini juga dikhususkan, tidak apa-apa, silakan. Ya, tetapi jangan ditinggalkan. Sebaiknya tidak ditinggalkan, walaupun kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa, karena itu sunnah. Nah, kapan kita bisa siasati dalam waktu letihnya, dalam waktu capeknya, ya kapan saja bisa dilakukan. Sempatkan, ya. Pada saat kita sudah menyempatkan diri, nanti semua sel-sel kita tuh bergerak. Sel-sel kita bergerak dan menjadi habit. Bahwa ada yang mau kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai 4 kali, itu bisa lakukan itu. Atau yang lebih ringkas lagi, 4 rakaat salam, silahkan. Nah, cobalah dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, harap kepada ridhonya Allah, maka nanti akan mendapatkan amalan yang tadi Allah bilang disebut orang-orang sebagai orang-orang takwa. Ciri khasnya keberhasilan Ramadan kita adalah terjadinya perubahan-perubahan terhadap hati kita, akhlak kita. Termasuk ada perasaan bahwa alhamdulillah kita penggemblengan selama Ramadan itu menghasilkan sebuah rencana-rencana kerja. Yang makanya tadi saya bilang tadi, penggemblengan ini adalah untuk rencana kerja, karena seorang muslim itu setiap tahun itu ada rapatnya kepada Allah. Ada rapat koordinasinya, ada rapat tahunannya. Kick off, yaitu ini, Ramadan ini, kick off-nya. Ya, Ramadan besok ini nih kick off-nya. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Mas Agus, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya masuknya ke dalam Ramadan, Mas Agus dan keluarga dan semua sahabat-sahabat ini kita masuk dengan cara yang benar, ya, sehingga nanti bisa merasakan bahwa menjalankannya itu dengan lebih optimal, ya, dan mendapatkan hasilnya yang sesuai dengan apa yang Allah janjikan, insya Allah. Mudah-mudahan Mas Agus.
Makasih Pak Julio. Baik. Baik, Pak Awi, Mbak Neni, silakan. Suaranya belum terdengar. Ada siapa lagi? Udah ada yang pergi nih, kelihatan nih. Pak Awi, silakan. Mbak Neni, mungkin. Pak Awi bisa monitor apakah di dalam Ramadan kali ini tugasnya sebagai imam di masjidnya menjadi double atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Awi, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Persiapan Ramadan ini bagaimana? Alhamdulillah, persiapannya ya, kalau saya sih persiapannya yang sebenarnya mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban. Masya Allah. Itu seperti itu. Cuma apakah persiapannya ini benar-benar pada saat hari hanya atau bulan Ramadannya itu sesuai harapan apa tidak. Tapi paling tidak penggemblengan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah mulai dilakukan. Alhamdulillah. Ya, cuma ya kata saya kemarin, ternyata cobaan itu luar biasa juga datangnya. Iya. Seperti yang sudah saya 2 minggu yang lalu saya ceritakan ke Pak Julio itu sendiri. Iya. Jadi ada hal-hal yang di luar dugaan. Begitu juga amanah yang diberikan kepada saya coba pertama yang jelas memohon kepada Allah untuk Allah mampukan apa yang diamanahkan kepada saya. Iya. Dan diberikan kemudahan juga, terutama setelah Allah mampukan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan apa yang saya inginkan. Sehingga ya, karena amanah ini cukup lebih berat dari hal-hal yang lainnya, karena membawa rombongan orang. Betul. Dan pemimpinnya itu adalah saya. Betul. Disitulah saya berusaha untuk berlatih supaya nantinya pada acara hanya itu mudah-mudahan sesuai harapan Allah, mudah-mudahan juga sesuai harapan jamaah kami. Itu seperti itu. Masya Allah. Insya Allah. Nah, cuma mungkin yang ingin saya minta atau mungkin bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada saya, kira-kira apalagi yang perlu saya lakukan sehingga apa yang diinginkan benar-benar ya, meskipun tidak 100% tercapai, tapi paling tidak ada ya amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin bagi saya pertanyaannya. Baik. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Doanya menjelang bulan Ramadan itu adalah yang sama-sama kita sudah pahami adalah Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Nah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku sampai ke Ramadan. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Awi tadi sudah tepat sekali, persiapannya sudah dari bulan Rajab, ya, karena memang doanya juga seperti itu. Tapi kita lihat dari doa itu, mari kita maknai doa itu. Ya, doa itu cepat sekali bisa kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah berikanlah keberkahan. Keberkahan adalah kata kunci. Sahabat semuanya, keberkahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya berkah itu tidak harus selalu banyak. Yang namanya berkah itu tidak harus selalu bagus. Yang namanya berkah itu tidak harus selalu berhasil. Yang namanya berkah itu tidak harus selalu cantik.
Orang ada yang bilang, nggak apa-apa dapatnya sedikit, yang penting berkah, gitu kan ya? Betul. Yang namanya berkah, sahabat semuanya, seringkali munculnya juga berupa ujian. Kita bilangnya cobaan. Jadi kalau Pak Alwi tadi bilang bahwa sejak bulan Rajab sudah mempersiapkan segala sesuatu, tetapi alhamdulillah ujiannya kok makin banyak. Baik berbentuk amanah, memimpin orang, tanggung jawab kepada orang lain tentunya. Ternyata kalau kita lihat, jangan-jangan itu adalah ijabah doa, Pak. Keberkahan dari Allah yang didatangkan dari Allah dengan cara menguji. Nah, tinggal bagaimana sikap kita. Tadi Pak Alwi tinggal bertanya kepada kita semuanya. Apa yang belum saya lakukan sekarang nih? Tinggal bagaimana caranya? Caranya adalah, insya Allah, tawakal. Tinggal tawakal yang belum. Atau mungkin sudah, maaf, mungkin sudah dilakukan. Tapi kita pertegas saja. Jadi yang dibutuhkan di akhir dari semua, bukan di akhir, di depan pada saat menjalankan, dan selama kita menjalankan itu adalah tawakal. Tawakaltu alaihi. Udah, gitu Pak. Sehingga pada saat kita tawakaltu alaihi, tawakal kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kita ini diberikan amanah untuk memimpin umat kita, menjadi imam. Saya tanggung jawab terhadap umatnya ini. Maka saya bertawakal kepada Allah, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hina, saya ini tidak paham apa-apa, termasuk saya yang sedang bicara sekarang ini. Tetapi tujuannya adalah cuma satu, ya Allah, supaya Engkau ridho, dan aku berlindung, berserah diri padamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berserah diri, maka Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Dan kita tidak pernah bisa mendiktekan hasilnya kepada Allah. Menjadi 80% berhasil, 50% berhasil, 10% berhasil. Apapun yang terjadi keberhasilan itu, bukan kita yang mengukur. Karena kita tidak pernah bisa mengukur bagaimana seorang makmum kita bisa memahami atau bisa mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita lakukan sebagai imam. Allah yang Maha menyaksikan, maka kita berserah diri kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah tadi keberkahan. Bagaimana sebuah ujian menjadi berkah? Saya diuji, saya mendapatkan kesulitan yang kita dalam versinya manusia bilang itu adalah kesulitan. Tapi itu bisa menjadi sebuah berkah ternyata, yaitu apa? Pada saat kita sabar dan kita bisa menjalani ujian itu dengan baik, amanahnya kita kembalikan kepada Allah. Maka itu menjadi berkah. Gitu. Ya, jadi sahabat, ya sekali lagi yang sering saya ingatkan adalah mari kita berdoa kepada Allah serendah-rendahnya, tinggikan harapan kita, tetapi jangan pernah sekalipun kita mendikte bagaimana Allah akan menjawab dan akan mengijabah doa kita. Karena bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu memang kita tidak bisa nggak bisa kita tentukan. Allah lebih tahu yang mana yang terbaik buat kita. Jadi Pak Awi, alhamdulillah kalau sudah melakukan persiapannya, dan yakinkan Pak, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk Pak Awi. Amin, amin. Bahwa apa yang Allah sudah titipkan, baik itu amanah, tentunya Allah sudah titipkan dalam bentuk paket Pak Awi. Paket adalah adanya ilmunya juga disiapkan Pak Awi, keberaniannya disiapkan, lidahnya juga disiapkan Pak Awi. Amin. Termasuk juga goncangan terhadap hatinya pun disiapkan. Itu adalah paket Pak Awi. Semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa mensiasati ini semuanya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita diberikan kepercayaan oleh Allah itu biasanya paket. Ya, akan selalu ada hal yang kita akan diuji dengannya. Ya, kawan-kawan, mudah-mudahan Allah bisa berikan mudahannya untuk kita semuanya, khususnya Pak Awi ya di sini yang diberikan amanah. Sebenarnya kita juga semuanya mendapatkan amanah yang mudah-mudahan Allah ridho dan memudahkan kita kembalikan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau boleh minta, apakah bisa terjawab Pak Awi? Mudah-mudahan bisa menjadi sangat tersentuh dan juga termotivasi dengan kalimat tadi, yaitu paket dan juga berpasrah diri kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan setelah berpasrah diri diberikan yang terbaik menurut Allah. Baik. Dan sangat berterima kasih Pak
Sama-sama Pak, saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjawab. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Silakan. Pak Awi. Waktunya sudah jam 9.39. Bolehlah sedikit saya minta dengar suara dari Mbak Neni. Bu Neni silakan. Ada persiapan apa? Ada pertanyaan apa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Pak Julio dan teman-teman semua, saya minta waktu. Begini Pak Julio, kita kan dalam tahap berhijrah ini ya, dari tahap perbaikan menuju ibadah yang secara benar. Nah, sementara di keluarga kita, orang-orang terdekat kita kan masih memegang tradisi yang lama. Misalnya kehebohan-kehebohan yang diciptakan untuk merayakan, artinya apa? Untuk bulan Ramadan, kegembiraan di bulan Ramadan itu misalnya hanya dengan buka puasa gitu, menu berbuka, menu sahur, dan sahur itu sekedar sahur, yang wajib tuh sepertinya sahur, bukannya sholat malamnya gitu, bangun cuma sekedar untuk sahur gitu. Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memberi pengertian kepada keluarga kita bahwa ibadah yang benar itu seperti ini ya. Dan sekarang saya pengen kalian mendukung saya bahwa kita ini harus saling mendukung untuk meningkatkan takwa kita di bulan Ramadan ini gitu. Misalnya seperti tadi yang diajarkan Pak Julio, Al-Quran itu bukan hanya sekedar tadarus, tapi dipahami, terus juga bangun malam itu jangan sampai dilewatkan tahajudnya, bukan hanya sekedar sahur seperti itu Pak Julio. Jadi bagaimana cara memberi pengertian kepada anggota keluarga kita seperti itu. Kira-kira itu saja Pak Julio. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Neni dan kawan-kawan semuanya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa pada saat kita melihat sebuah kemungkaran, ini bukan kemungkarannya yang di kasusnya Mbak Neni bukan, tetapi berangkat dari hadis Rasulullah SAW ini kita bisa menjadikan sebuah acuan. Pada saat kita melihat kemungkaran dan kita ingin melakukan pembetulan atau kita ingin menyampaikan sebuah perbaikan, sebuah pembetulan, maka apabila bisa lakukan dengan tangan, lakukan dengan tanganmu. Ya, lakukan dengan tangan. Artinya dengan kekuatan, artinya dengan kekuasaan, dan artinya dengan authority yang kita punya. Ya. Nah, apabila tidak bisa dengan tanganmu lakukan itu, maka lakukanlah dengan ucapan. Dengan ucapan. Dan apabila tidak bisa lakukan dengan ucapan, maka minimal hati kita tidak menyetujui atau hati kita tidak mengikuti. Gitu. Minimal. Itu sudah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah SAW. Selemah-lemahnya iman. Jadi begini Mbak Neni. Perlu diberikan bagian dari kita, tugas kita di dalam mengamalkan Quran itu adalah mengajarkan ya Quran tersebut. Itu sudah menjadi amanah. Artinya memang perlu dilakukan dialog. Nah, itu artinya kita punya gabungan tuh antara mengajarkan ya, dengan tangan atau dengan dialog. Lakukanlah dengan dialog atau sampaikan bahwa saya mendapatkan begini dan begitu. Saya mendapatkan ilmu begini dan begitu. Saya juga sering lakukan begitu. Saya dari guru saya mendapatkan begini dan begitu. Maka saya lakukan. Atau misalkan ada orang yang berselisih dengan saya, berselisih paham ya, dalam arti ini orang-orang kantor lah. Ya, orang-orang kantor yang sering juga menyatakan pendapat yang berbeda dari sudut pandang Quran gitu. Lalu meminta saya untuk mendukung. Dan biasanya saya dengan tegas saya bilang bahwa yang saya belajar bukan begitu gitu. Jadi saya nggak akan lakukan hal yang sama. Ya kebetulan memang itu ada kewenangan juga, jadi saya ada authority yang bisa melakukan itu. Nah, kalau kita tidak punya authority, maka kita lakukan berdialog. Nah, bagaimana lagi caranya, siasatnya? Kalau kita berdialog juga sudah lakukan, paling tidak sampaikanlah. Saya mau lakukan ini ya, malam ini saya akan mulai malam ini saya mau mulai rutin tahajud ya, gitu. Atau di set tahajud saya mulai dari jam berapa lah, mepet-mepet juga nggak apa-apa. Tahajud kan tidak harus selalu habis 8 rakaat. Tahajud saya 2 rakaat. Kenapa tidak? Ya nanti tutup witir 1.
Oh ya, mengenai witir, sahabat ya, guru saya sampaikan, apabila ingin menjalankan sholat malam, gitu ya, dan kita memang berniat untuk kita tahajud, maka witirnya kita tunda sampai ke selesai tahajud kita. Ya. Nah, silahkan dikondisikan kalau dalam kondisi-kondisi yang memang kita harus bertugas ya memimpin sholat sampai kepada witir ya nggak apa-apa ya. Tapi kemudian tahajudnya mau dilanjut lagi nanti ya silahkan. Allah maha mengukur, kita tidak bisa mengukur sebagai manusia. Nah, kembali kepada Mbak Neni tadi, ya sampaikan bahwa saya pengen setiap rutin sekarang setiap hari sholat tahajud dari jam sekian sudah mulai gitu. Nah, coba bisa dikondisikan atau tidak. Cara yang kedua adalah dengan apa namanya mencontohkan. Jadi mungkin tidak perlu didiskusikan, tapi menjadi kelihatan orang-orang, oh iya kok setiap jam segini di rumah gitu kelihatan setiap jam segini Mbak Neni kok mulai masuk ke kamar gitu untuk tahajud dan seterusnya. Setiap jam segini kok mau berbuka gitu kan, tapi apa namanya makanan sudah siap lebih cepat dan menyibukkan dirinya di atas sajadah untuk zikir petang misalkan gitu. Ditunjukkan. Jadi dicontohkan. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah kita bersiasat, ya, berfatonah, bersiasat, yaitu melakukan tindakan-tindakan atau melakukan amalan-amalan tersebut yang bisa dilakukan sambil melakukan tugas yang lain dalam hati. Ya, misalkan seperti zikir gitu ya, kita bisa lakukan dalam hati sambil kita menyiapkan tugas-tugas kita. Saya bahkan seringkali kalau sedang masak itu, masak nasi goreng atau apa gitu ya, tujuannya lagi masak itu bukan yang enak lagi, bukan. Menjadi masakan yang enak itu udah nomor kesekian, itu udah zaman dulu. Tetapi menjadikan masakan ini supaya Allah ridho itu yang utama. Jadi selama masak itu dalam hati itu zikir. Ternyata enak ya, ternyata enak. Enaknya apa? Bukan masakannya kadang-kadang juga nggak enak, biasa-biasa aja. Tapi hasil zikirnya itu enak rasanya. Nah, jadi Mbak Neni silahkan dikondisikan ya kembali nih, masing-masing kita ini kan baru mulai sama-sama, saya juga baru belajar, kita semuanya baru belajar, tapi kapan lagi kita mau belajar mumpung usianya masih nempel ya, silahkan dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing ya. Nanti kalau dalam waktu menjalankannya ini kan mulai dari dari Senin malam nih insya Allah ya, Senin pada maghrib itu udah masuk Ramadan, nah mulai dijalankan program-programnya. Nah misalkan ada kesulitan, nanti ada sandungan-sandungan, nggak apa-apa, kumpulkan saja materi-materinya, nanti kita diskusikan. Insya Allah bertahap kita bergerak bersama-sama, saling mengisi, saling membantu, insya Allah. Gitu. Ya sahabat semuanya juga begitu ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya, insya Allah. Bisa terjawab Mbak Neni, mudah-mudahan ya, walau alam bisawab. Oke, makasih Pak Julio, sangat terjawab. Insya Allah. Baik sahabat semuanya, waktunya sudah 9.47. Saya ingin menutup dengan 2 halaman. Yang pertama, mari kita halaman berikut ini adalah mari sekali lagi ini kita masih ada waktunya dan kita masih berharap kepada Allah supaya usia ini masih ditempelkan kepada kita sampai kepada bulan Ramadan dan seterusnya mencapai Ramadan berikutnya, karena begitu banyak tugas amanah. Semakin kita belajar, semakin merasa kita rendah, semakin merasa kita kurang, semakin kita merasa banyak amanahnya. Jadi pengharapan kita mudah-mudahan Allah ijabah, diampuni semua dosa-dosa kita, amin, dimudahkan kita, amin, dipanjangkan usia kita, amin. Untuk apa? Untuk Allah, untuk kita bisa kerja untuk Allah. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, supaya apa yang kita siapkan pada kali ini, kesempatan Ramadan kali ini, itu menjadi Ramadan yang mulai berbeda, menjadi Ramadan yang mulai menjadi tonggak kita untuk menuju kepada ketakwaan. Ramadan yang lebih baik. Ramadan yang mempersiapkan berikutnya menjadi sebuah program untuk kita menjadi seorang hamba-hamba yang Allah bilang sebagai orang-orang yang abdi dan juga khalifah, insya Allah. Mari sahabat kita tundukkan kepala dan tundukkan hati kita. Kita doa untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah semua dosa-dosa kami yang lemah, kami yang hina, kami yang tidak memahami apa-apa, kami yang penuh dengan dosa, ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Dan jadikanlah ke depan ini, ya Allah, kami bisa menjalankan ibadah kami dengan benar, ya Allah. Jadikanlah ke depan ini, kami bisa menjalankan ibadah kami dengan bersih,
dan hanya berharap untuk kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami tidak mengecewakan amanah-amanah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Menyaksikan, bimbinglah kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk bisa berjalan sesuai dengan jalan-Mu ya Allah, di jalan Islam, sesuai dengan petunjuk-Mu, Al-Quran, dan sesuai dengan panutan yang Engkau telah siapkan dan telah Engkau tunjukkan kepada kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan dan jadikanlah kami bisa menjalankan semua amanah-Mu sesuai dengan apa yang Engkau minta, karena saum ini hanya untuk-Mu, dan semoga kami bisa mendapatkan balasan yang sangat Engkau ridhoi untuk diri kami menjadi orang-orang yang takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, sahabat, halaman terakhir adalah amalan ini cukup masyhur. Ya. Jadi berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang harus aku baca apabila aku mendapati Lailatul Qadar? Kita nanti insya Allah belajar mengenai Lailatul Qadar, ya, tetapi ini persiapan mulai dari sekarang. Ya, karena kapan Lailatul Qadar? Wallahu alam, kapan terjadinya Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, tapi yang jelas ada di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, doa seperti ini mari kita jadikan sebuah habit juga. Tidak harus selalu di dalam Ramadan, tidak harus selalu di dalam Lailatul Qadar, ucapkan ya, karena di sini artinya adalah Allah ya yang Maha menyukai maaf ya. Maafkanlah kami, maafkanlah kita. Sahabat, mudah-mudahan kita selalu terjaga hati kita, amal ibadah kita, akhlak dan kelakuan kita terjaga. Ya, kalau toh kita terpleset, janganlah jadi kebiasaan terpleset lalu tobat, tapi benar-benarlah kita tobat dan jangan terpleset yang kedua kalinya lagi. Selalu ucapkan doa ini di dalam kesempatan-kesempatannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan nanti kita akan belajar bertahap, insya Allah dalam perjumpaan-perjumpaan kita berikutnya, bagaimana menyiapkan diri kita kepada Al-Qadar, dan bagaimana kita menyiapkan diri kepada 10 hari terakhir, insya Allah. Baik, sahabat semuanya, ini adalah akhir dari paparannya. Saya sudah kirimkan paparan ini ke dalam grup WA kita. Insya Allah, ini juga direkam. Ya, ada 1 jam 52 menit. Rekaman ini nanti juga kalau sudah selesai, saya akan kirimkan untuk menjadi refreshment. Silakan bisa diulang-ulang lagi untuk bisa memahami kembali dan memperkuat motivasinya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita. Baik sahabat semuanya yang sangat saya banggakan, yang mudah-mudahan Allah ridho dengan semua ikhtiar kita ini. Terima kasih banyak silaturahimnya malam ini. Terima kasih banyak sudah berada di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kita masuk ke Ramadan dengan hati yang sangat ridho dan sangat ikhlas untuk kita menjalankan keseluruhan ibadah secara utuh. Sahabat semuanya, kita cukupkan pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Lupa kita tutup dengan hamdalah ya sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julio. Jazakallahu khairan katsiran.